warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek kucing supervisi akademik. Saya Wahyudianto sebagai coach dan sebelah kanan saya Hairul Qudrati Aini sebagai observer dan sebelah kiri saya Siti Suaififa sebagai Kiki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya Pak Dian, saya sebagai observer pada praktik kucing kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah kucing ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum gitu ya Pak ya? Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses kucing kali ini? Oke Ibu, pada proses kucing kali ini saya akan coba mengangkat 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama itu adalah proses presence, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, nanti akan saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bapak, dari 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan, itu kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Oke, dari ketiganya itu saya lebih condong kepada 2 kompetensi. Yang pertama itu yaitu mendengarkan aktif, karena terus terang nanti ketika mendengarkan keluhan-keluhan atau permasalahan yang ada pada kucing. Yang kedua, kompetensi yang akan dikembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing saya nanti tidak merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Terus Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses kucing kali ini? Oke, proses kucing kali ini saya ingin mencoba kucing saya itu untuk menemukan permasalahannya, untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga saya tidak perlu menuntun kucing saya seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada proses kucing kali ini, saya akan menerapkan langkah-langkah dengan alur tirta. Itu Ibu. Ya Bapak, kalau boleh tahu nih, Bapak alur tirta itu apa saja ya Pak ya? Alur tirta itu yang pertama itu adalah memaparkan tujuannya, terus I-nya identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Itu Bu, alur tirta. Iya Bapak, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selamat melaksanakan praktik kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Waalaikumsalam Ibu Iin. Gimana Pak Wahyu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Pak Wahyu, tujuan saya Pak Wahyu ya mengajak Pak Wahyu bertemu. Tuh saya ingin bercerita Pak Wahyu tentang permasalahan saya di kelas. Oh, jadi pertemuan kali ini Bu Siti Suaififa mengajak saya melakukan sharing tentang permasalahan yang ada di kelas. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang Ibu alami di kelas? Oke, permasalahan saya itu Pak Wahyu, ada salah satu anak yang suka ganggu temennya Pak Wahyu. Anak itu tiba-tiba nyubit temennya, terus pokoknya sering ganggu temennya lah seperti itu. Oh gitu ya. Jadi dalam permasalahan Ibu Suaififa ini ada anak yang suka ganggu temannya. Nah, kalau Ibu amati anak tersebut mungkin atau ada permasalahan lain sehingga anak tersebut itu bisa mengganggu temannya. Mungkin kendala-kendala sehingga anak tersebut bisa melakukan seperti itu. Setelah saya amati, karena sekali saya melihat anak itu ya Pak yang langsung mencubit temannya itu ya, saya terus tanya ke anak itu, mendekati dengan pendekatan ke anak itu, kenapa anak kamu kok sering gitu? Tapi kan namanya sebagai anak TK ya, mungkin komunikasi cara penyampaian saya ke anak itu juga belum dimengerti sama anak itu, makanya itu jadi hambatan lah di situ Pak untuk menggali informasi dari anak tersebut. Berarti hambatan yang Ibu alami ketika ada permasalahan anak suka jawit itu adalah
kurangnya informasi dari anak tersebut karena kurang pendekatan. Itu ya Bu ya, hambatan atau gangguan yang dialami Ibu. Terus ketika Ibu sudah memahami permasalahannya, sudah diketahui, terus karakteristiknya seperti ini dan hambatannya pun sudah diketahui. Nah, sekarang bagaimana solusi Ibu untuk menanggulangi anak tersebut? Solusi saya yang akan saya lakukan ya Pak ya, pertama itu mungkin saya akan lebih secara intens untuk melakukan pendekatan lagi ke anak ini. Terus saya juga pengen bertemu dengan orang tuanya untuk menanyakan kepada orang tuanya apa penyebab anak ini bersikap seperti itu di sekolah. Terus apakah sama sikapnya di sekolah dengan di rumah seperti itu Pak? Oke, saya rasa cukup bagus solusi yang Ibu lakukan. Yang pertama itu adalah melakukan pendekatan yang intensif. Yang kedua, melakukan pertemuan dengan orang tuanya sehingga bisa menggali informasi yang lebih, anak itu kebiasaannya seperti apa di rumah, sehingga nanti bisa dilakukan pendekatan di sekolah. Yang ketiga itu mengajak orang tuanya sehingga informasi-informasi yang ada dalam rumah bisa dikendalikan di sekolah. Cukup bagus solusi yang Ibu lakukan. Nah, setelah solusi yang Ibu lakukan seperti itu, nah sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan terkait untuk tujuan melakukan solusi dari permasalahan ini? Oke, rencana saya yang akan saya lakukan setelah saya mengetahui ya Pak ya, apa yang menjadi masalah yang anak ini sehingga bisa berperilaku seperti itu di sekolah, saya akan melakukan saya akan melakukan pendekatan secara insentif tadi. Terus saya juga akan meletakkan anak ini, posisi duduknya itu berada di sebelah saya supaya saya lebih fokus ke anak ini dan lebih cepat menangani anak ini jika anak ini mau berkeras seperti itu. Oke, rencana Ibu sudah cukup bagus dari apa yang sudah dipaparkan, yaitu salah satunya itu adalah menempatkan posisi duduk anak itu dekat dengan Ibu sendiri. Itu sudah bagus menurut saya karena lebih bisa mengontrol, terus lebih bisa mengajak anak tersebut lebih suka dan tidak lagi bisa nanti melakukan perubahan, tidak menjaga temannya dan lain sebagainya, sehingga Ibu sudah bisa mengontrol anak tersebut. Nah, setelah rencana Ibu seperti itu, nah kira-kira dalam berapa waktunya, berapa lama jangka waktu Ibu bisa melakukan perubahan dengan rencana Ibu seperti itu? Oke. Saya menargetkan ya Pak ya, semoga juga terlaksana ya Pak ya. Saya menargetkan itu setidaknya 2 minggu setelah saya melakukan pendekatan awal, itu anak ini sudah ada perubahan, walaupun belum secara signifikan, tapi ada perubahan lah sedikit seperti itu Pak. Mungkin anak ini bisa lebih ramah dengan temannya seperti itu. Oke Ibu, bagus sekali tentang apa yang sudah Ibu paparkan. Nah, kalau kita tarik rentang angka yang ingin Ibu capai dari 1 sampai 10, berapa rentang angka yang diinginkan oleh Ibu? Saya pengennya itu ada di angka 7 gitu Pak. Kenapa 7? Karena kalau 7 kan setidaknya sudah ada perubahan, sudah terlihat perubahannya di situ seperti itu Pak. Oke, sudah bagus ya. Kalau sudah rentang 7 itu sudah bagus, artinya sudah banyak melakukan perubahan. Artinya target Ibu itu sudah lumayan bagus. Nah, dalam melaksanakan rencana aksi Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu sehingga bisa menjaga komitmen Ibu ini dalam melakukan rencana aksi ini? Yang bisa mendukung dalam rencana saya ini, keberhasilan dari rencana saya ini tuh pastinya kalau di sekolah itu kepala sekolah, terus tentunya juga guru-guru di sekolah saya, terus untuk dari rumah juga saya pastinya pengen butuh dukungan dari orang tua murid itu sendiri gitu Pak. Oke, cukup bagus sharing-sharing pada kali ini.
sudah ada solusinya, sudah ada rencananya, bahkan sudah ada yang bertanggung jawab. Artinya kita sudah melaksanakan alur yang dibutuhkan tadi. Nah, setelah melakukan komitmen ini, bagaimana dengan tindak lanjut Ibu setelah sesi kucing pada kali ini? Oke Pak, saya pengen tindak lanjutnya setelah saya mempraktekkan dan menerapkan rencana yang saya sudah ungkapkan tadi ke Pak Wahyu. Saya pengennya itu mungkin 2 minggu ke depan saya akan mengundang lagi Pak Wahyu untuk melakukan coaching lagi supaya saya bisa melakukan perbaikan apa yang salah di rencana ini, terus apa yang akan saya teruskan di rencana yang kemarin itu Pak. Oke, terima kasih Ibu, cukup bagus sekali dari apa permasalahan Ibu, terus solusi yang Ibu lakukan, terus rencana aksinya juga bagus, dan siapa saja yang bisa membantu dalam menjaga komitmen ini. Saya rasa cukup ini sharing-sharing kita Ibu ya. Atau mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan lagi atau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Pak, saya rasa sharing hari ini saya sudah menemukan solusi yang dapat saya laksanakan untuk melakukan permasalahan di kelas saya itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya terima kasih Pak ya atas waktunya. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Ibu ini. Ya, setelah saya mengamati proses kucing tadi, saya sudah apa yang Pak Dian gali ketika menjadi coach itu sudah sangat bagus, alur kitanya sudah tercapai. Terus apa yang tadi Bapak yang inginkan dari membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah muncul ya Pak ya. Terus dari ini kalau menurut Bapak terkait indikator yang sudah Bapak sampaikan itu indikator apa yang masih ingin dikembangkan? Oke, yang pertama itu adalah terkait dengan indikator ketercapaian, yaitu saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sehingga dengan alur tirta tersebut bisa membuat coach saya menemukan solusi dari permasalahannya. Terus kompetensi-kompetensi yang saya lakukan tadi, saya sudah mendengarkan aktif dan juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya, terus Pak, dari latihan pada praktik kucing ini, terus menurut Bapak apa yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik lagi, apa yang ingin Bapak inginkan dari diri Bapak itu tentang kucingnya? Dari beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, banyak yang ingin saya kembangkan kembali terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot. Saya terus akan berlatih, terus proses atau teknik kucingnya saya akan terus berlatih dan mengembangkan, sehingga nanti pada saat melakukan teknik kucing dengan alur tirta ini, saya atau bisa mengatasi permasalahan yang ada dengan teknik kucing ini, dan saya akan terus mengembangkan, berlatih, sehingga nanti bisa menjadi kucing yang handal, kucing yang profesional, dan lain sebagainya. Itu harapan saya. Iya Bapak, semoga apa yang Bapak harapkan terkabulkan dan Bapak terus semangat untuk berlatih menjadi coach yang profesional. Amin, amin. Oke Bapak, cukup sekian hasil pengamatan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Hairul Qurrati Ainin berperan sebagai coach, dan di samping kanan saya Siti Suaififa sebagai observer. dan di samping kiri saya Wahyu Dianto sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ainin. Waalaikumsalam Bu Iin. Oke Bu Ainin. Bu Ainin katanya habis ini mau melakukan cooking ya Bu Ainin ya? Iya Bu. Oke Bu Ainin,
sebelum Bu Ainin melakukan cooking hari ini, saya ada 2 pertanyaan yang pengen saya tanyakan ke Bu Ainin. Yang pertama itu saat mendiskusikan rubrik penilaian. Yang kedua yaitu pada proses cooking. Ya, untuk yang pertanyaan pertama ya Bu Idin ya, yang saya tanyakan itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses cooking hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya Ibu ya, sesuai dengan kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang coach. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, di mana kita bisa menggali kata kunci. Terus yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yaitu presence atau kehadiran penuh. Oke, Bu Inin. Terus dari kompetensi-kompetensi yang telah Bu Inin sebutkan tadi, kompetensi apa yang ingin Bu Inin kembangkan saat proses cooking nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dengan menggali kata kunci dan juga membuat dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu Inin. Terus Bu Inin ya, untuk pertanyaan yang kedua tentang indikator bagaimana, terus indikator apa yang Ibu Inin akan lakukan dalam proses cooking hari ini tuh? Di proses cooking kali ini saya menginginkan bahwa kucing saya itu menemukan secara mandiri solusi atas permasalahannya. Jadi saya hanya sebagai coach ya Bu yang mendampingi uji tersebut. Yang kedua saya bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta. Semoga kegiatan cooking hari ini yang Bu Ainin laksanakan sesuai dengan rencana yang ingin Bu Ainin terapkan ya Bu Ainin ya. Oke Bu Ainin, selamat melakukan cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengajak Ibu Ainin untuk melakukan pertemuan ini karena ada sesuatu atau permasalahan yang ada di sekolah saya dan akan mencari solusi bersama dengan Ibu Ainin. Oh iya Pak Dian, dengan senang hati semoga saya bisa membantu Pak Dian dalam mengatasi masalah yang Pak Dian temukan ya. Ya kalau boleh tahu nih, kira-kira masalahnya Pak Dian itu apa? Oke, karena saya guru PJOK, jadi permasalahannya itu siswa banyak mengeluh ketika pembelajaran praktek sepak takraw. Itu yang saya alami, Bu. Jadi siswanya Pak Dian ini banyak mengeluh dengan pelajaran sepak takraw. Apa praktiknya, apa pembelajarannya? Prakteknya. Oh, pada praktiknya. Ini dari pertemuan kita kali ini, kira-kira yang Bapak inginkan itu apa? Yang saya inginkan terus terang, karena di Pulau Bawah itu olahraga yang paling dikenal itu adalah sepak takraw. Yang pertama yang ingin saya capai itu siswa suka terhadap olahraga sepak takraw yang pertama. Yang kedua, setelah suka siswa, jadi saya bisa menggali anak tersebut bisa menjadi olahraga yang berprestasi. Iya. Jadi Pak Dian menginginkan anak-anak menjadi suka dan kemudian menginginkan sekolahnya Pak Dian berprestasi di bidang sepak takraw gitu ya Pak. Iya. Terus kalau menurut Pak Dian, apa faktor yang menyebabkan anak-anak itu tidak menyukai sepak takraw? Setelah saya amati kegiatan pembelajaran sepak takraw, ternyata ada beberapa hal sehingga anak banyak tidak suka terhadap praktik sepak takraw. Yang pertama, setelah saya observasi anak tersebut ada yang takut sepak dengan bolanya karena tekstur bola takunya itu keras sehingga ketika dimainkan bisa mengakibatkan sakit. Yang kedua, memang pada dasarnya sepak takraw itu masih belum dikenal di masyarakat saya atau di sekolah saya. Itu. Ini jadi anak-anak itu takut dengan bolanya ya Pak ya, dan belum dikenal.
Selain ini, apa mungkin ada hal lagi yang menyebabkan anak kurang suka dengan sepak takraw? Hanya satu, yang paling banyak keluhannya itu hanya satu, yaitu ketika melaksanakan permainan sepak takraw, yaitu ketika melakukan sundulan atau apa merasa sakit, terus kakinya merasa sakit, artinya anak itu masih merasa takut dengan memainkan permainan sepak takraw. Ya, ini kalau boleh tahu ya Pak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang keadaan Bapak ini, siswa Bapak ini ada di skala berapa? Maunya saya itu Skala yang sekarang itu masih di bawah standar, artinya masih di bawah 5. Artinya hanya ada 1-2 siswa yang bisa melakukan atau berani melakukan sepak takraw. Terus, apakah selain ini ada hambatan lagi yang menyebabkan anak tidak suka dengan sepak takraw? Kalau hambatannya masih banyak, yaitu ada lagi hambatannya yang anak itu, yang pertama itu adalah sarana. Terus terang kami masih kekurangan sarannya, sehingga apa yang dilakukan saya di sekolah ini masih memodifikasi dengan cara memodifikasi lapangan, memodifikasi bolanya juga seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Terus tadi Bapak juga ada beberapa masalah ya Pak ya terkait anak-anak itu tidak suka dengan sepak takraw karena takut. Nah, apakah Bapak punya solusi untuk masalah ini atau punya rencana agar anak itu menjadi tidak takut dengan sepak takraw? Solusi sudah saya siapkan. Yang pertama, ketika siswa itu di masyarakat ini masih belum kenal dengan sepak takraw, yang pertama itu yang jelas saya sering memperkenalkan permainan sepak takraw. Ini loh sepak takraw. Sepak takraw sekarang sudah mendunia, bahkan di bawah itu sudah namanya sudah tingkat provinsi, bahkan di nasional kemarin sudah ada. Bahkan ini juga jadi penelitian saya sebagai ujian akhir dari skripsi saya. Ini bagian dari penelitian saya. Nah, yang kedua, ketika anak itu takut dalam melakukan sepak takraw, melakukan permainannya, saya mencoba memodifikasi bola sepak takraw. Yang awalnya sepak takraw itu keras, saya ganti dengan sepak takraw yang lembut. Bisa berupa dengan kertas yang ditumpuk-tumpuk dibulatkan seperti bola takraw. Yang kedua, bisa membeli bola seukurannya takraw, tapi di dalamnya itu nanti dimasukkan balon, sehingga anak itu senang dalam melaksanakan permainan sepak takraw dan tidak merasa sakit lagi dalam permainannya. Itu Ibu solusinya. Untuk yang memperkenalkan ya Pak, itu cara Bapak memperkenalkan itu pada anak-anak itu seperti apa saja sehingga takraw itu lebih menarik, hingga bisa menarik minat anak-anak itu? Oke, terus terang saya masih masuk dalam anggota PSTI Kabupaten Gresik, Persatuan Sepak Bola Sepak Takraw Kabupaten. Jadi saya juga mengurusnya. Jadi saya mudah mendapatkan informasi dari persatuan atau dari pengurus pusat, sehingga nanti ketika saya mensosialisasikan kepada siswa, banyak medianya, media melalui video pembelajaran, juga medianya melalui sering, karena saya juga bisa mempraktekkan sepak takraw. Saya dalam pembelajarannya saya masih nimang pakai sepak takraw beberapa lagi, sehingga anak-anak gurunya itu bisa melakukan, hebat, saya harus bisa. Nah, itu salah satu sosialisasi yang saya terapkan di siswa. Jadi anak-anak bisa diperkenalkan melalui video, terus dengan mengekspresikan diri Bapak sendiri gitu lah. Jadi Bapak bisa sebagai teladan gitu ya buat anak-anak gitu. Bagus sekali ya Pak ya. Untuk terkait dengan sarana ya Pak, tadi Bapak juga bicara tentang sarana. Apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk terkait sarana prasarana yang kurang memadai? Terus terang, lapangan di halaman sekolah saya ini insya Allah paling luas di Bawean Bu. Ya, tapi meskipun paling luas, untuk sarana olahraganya masih belum memadai. Saya di sini masih ada lapangan, hanya satu lapangan sepak bola voli besar. Jadi yang perlu saya itu lakukan nanti, saya akan coba menghubungi kepala sekolah untuk membangun lapangan sepak takraw. Nah, sementara sebelum ada lapangan sepak takraw ini, saya memodifikasi lapangan sepak takraw
dengan cara membuat tiang dua tiang dan ditarik oleh tali sehingga menyerupai net, dan di situ anak-anak bisa melakukan latihan sepak takraw. Itu. Kalau menurut Bapak, dengan rencana tadi dengan memperkenalkan pada anak-anak tentang takraw, terus agar terlihat lebih menarik dan juga memodifikasi lapangan, dan juga tadi Bapak bicara tentang anak-anak itu yang tidak suka dengan takraw itu karena bolanya keras ya Pak ya. Nah, kira-kira rencana apa yang ingin Bapak lakukan terkait dengan bola itu yang agak menyakitkan kali ya untuk anak-anak ya Pak ya? Rencananya sudah saya paparkan tadi, yaitu mengganti bolanya dengan memodifikasi bola yang ada. Contohnya memodifikasi bola dengan kertas yang ditumpuk-tumpuk menjadi sebuah bola, terus membeli bola plastik yang di dalamnya dikasih balon. Itu rencana saya, sehingga anak itu merasa tidak sakit lagi dalam melakukan sepak takraw. Dari beberapa rencana yang ingin Bapak sampaikan nih, saya lihat tadi ada 3 ya Pak ya. Ada memperkenalkan, terus juga memodifikasi lapangan gitu ya Pak ya, dan juga memodifikasi bola. Apa menurut Bapak dengan rencana Bapak ini, tingkat keberhasilannya itu berapa persen ya Pak ya? Jadi bisa naik, tadi kan sebelumnya kan skala di bawah 5 ya. Nah, kira-kira sekarang skalanya berapa ini dengan 3 rencana ini, Pak? Saya berharap rentang nilai yang saya capai ini nanti bisa 10. Kendati pun itu kalau masih belum bisa ya di bawah sedikit lah 9, sehingga saya cukup optimis saya bisa memperkenalkan, saya bisa membawa siswa saya berprestasi. Gitu. Oh, baik sekali ya Bapak ya. Untuk ini ya Pak ya, apakah Bapak mungkin memikirkan di rencana ini, setelah Bapak ingin menjalankan rencana ini, apakah ada gangguan atau hambatan yang mungkin akan terjadi ketika rencana ini dilaksanakan? Hambatan jelas pasti ada. Yang pertama hambatan karena terbentuknya waktu, sehingga saya banyak tugas di luar, sehingga saya untuk melakukan latihan sangat terbentur oleh waktu. Yang pertama hambatannya. Yang kedua, terus terang masih minimnya dukungan dari warga sekolah. Ini yang perlu dibutuhkan pada saat untuk melakukan olahraga yang berprestasi. Ya, dan untuk mengatasi ini Bapak ya, tentang hambatan-hambatan, apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama, saya harus memanage waktu saya sehingga semua aktivitas di luar kegiatan saya ini bisa teratasi, sehingga saya bisa melakukan latihan yang intensif dengan anak. Yang kedua, saya mencoba berkolaborasi dengan dengan warga sekolah, baik kepala sekolah, dan sejawat, dan komite, bahkan wali murid yang ada di sekolah ini. Itu. Ya, baik sekali Pak. Terus untuk melaksanakan rencana ini, apa komitmen Bapak agar rencana Bapak ini terlaksana dengan berhasil tentunya Pak ya? Komitmen saya yang pertama itu adalah kolaborasi dengan semua warga yang ada di sekolah ini. Yang kedua, menetapkan jadwal latihan sehingga anak-anak itu bisa berlatih secara intensif. Ya, Bapak, rencana ini kapan akan Bapak laksanakan? Mengingat ini sudah musim hujan, jadi kalau bisa dalam 1 minggu ini anak-anak bisa latihan 1 kali 1 minggu. Nanti kalau sudah cuaca mendukung, bisa dalam 1 minggunya itu bisa 3 kali untuk latihan. Untuk membantu Bapak dalam menjaga komitmen, tentunya Bapak butuh pengawasan. Kira-kira siapa yang akan Bapak minta bantuan untuk mengawasi Bapak dalam melaksanakan rencana-rencana Bapak ini? Oke, yang pertama itu yang jelas seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan nanti dari komite. Yang tidak kalah pentingnya adalah saya akan coba komunikasi dengan
lembaga atau instansi terkait dengan keberadaan sepak takraw ini, terutama di PSTI Kabupaten. Yang kedua dengan koordinator olahraga kecamatan atau KOK yang ada di Kecamatan Tambak, dan juga dengan mantan-mantan atlet sepak takraw yang ada di Pulau Madu. Bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang akan Bapak lakukan ini. Bagaimana Pak untuk agar saya mengetahui nih jadi apakah yang Bapak rencanakan ini memang terrealisasi atau sejauh mana realisasinya, bagaimana kalau kita ketemu lagi 1 minggu yang akan datang? Kalau pertemuan 1 minggu mungkin masih ini Bu. Kalau 2 minggu insya Allah dalam minggu ini saya latihan, dan 2 minggu berikutnya insya Allah akan ada hasil atau ada perubahan. Jadi nanti kalau misalkan ada tindak lanjutnya, kita melakukan coaching lagi pada 2 minggu ke depan. Ya baik Bapak, berarti kita 2 minggu lagi ya Pak ya, mungkin kita laksanakan tidak lanjut atau sekedar refleksi ya Pak ya. Oke, gimana Bapak, apakah apa yang jadi unek-unek Bapak sudah teratasi atau masih ada gitu? Alhamdulillah, unek-unek saya selama ini untuk memajukan sepak takraw, terutama untuk memperkenalkan sepak takraw di sekolah saya, sudah keluar semua, dan semoga nanti kedepannya bisa mengalami perubahan yang signifikan. Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini, setelah saya melihat proses coachingnya Bu Aini tadi ya, saya sudah mengamati ternyata proses coaching yang Bu Aini laksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta yang dipelajari ya Bu Aini ya. Ya alhamdulillah. Oke, Bu Aini. Terus apa saja yang sudah Bu Aini lakukan saat proses coaching terkait indikator tetap capaian yang telah digunakan saat proses coaching itu? Yang saya lakukan yaitu ya Bu ya, sesuai dengan 3 kompetensi coach ya Bu ya. Mendengarkan aktif sehingga saya bisa menggali kata kunci dari puji. Terus yang kedua itu membuat pertanyaan berbobot. Yang ketiga yaitu dengan preses, yaitu kehadiran penuh. Terus juga saya juga tadi melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, dan alhamdulillah lagi dalam proses tadi puji saya itu sudah menemukan solusinya secara mandiri gitu Bu. Jadi saya hanya mendampingi, dan saya sih sudah berhasil ya Bu ya. Tapi setelah saya amati dari tadi emang sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah ada tujuannya, sudah ada I-nya sudah muncul, R-nya rencananya sudah muncul juga, terus tanggung jawabnya di sana sudah muncul juga Bu ini. Terus untuk yang kedua ya Bu ini ya, yang dengan kompetensi yang Ibu ini akan kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, itu apa yang akan dikembangkan lagi untuk kompetensi untuk diri Bu ini sendiri? Untuk yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan saya dalam menjadi coach ya Bu ya, tentunya dengan berlatih dan mengembangkan 3 kompetensi tadi. Terus dengan berlatih, banyak belajar, dan mungkin sering-sering jadi mengcoach teman sejawat ya Bu ya, juga mungkin bisa juga ke murid gitu kan. Saya menginginkan saya bisa menjadi coach yang profesional gitu ya. Semoga yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh Bu ini untuk pengen menjadi seorang coaching yang profesional itu bisa tercapai ya Bu ini ya, supaya saat kita mendapatkan permasalahan kita tuh bisa menemukan solusinya dengan dengan cara berdialog yang yang mengasihkan seperti itu Bu ini ya. Oke Bu ini. Cukup segini aja ya Bu Inin ya, observasi kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan coaching hari ini juga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ke teman-teman dan juga murid-murid Bu Inin ya. Iya Bu, terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya dan masukannya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Inin. Oke, Bu Inin saya tutup ya Bu Inin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Soaififa menjadi coach, dan sebelah kanan saya, Wahyudianto sebagai observer. sebelah kiri saya. Hairul Kurati Ainin sebagai kucing. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Apa kabar Ibu Iin? Alhamdulillah Pak Dian, baik sekali. Rencananya Ibu Iin hari ini akan melakukan proses cooking ya? Iya Pak Dian. Nah, sebelum melakukan proses cooking, pada hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Yang kedua, pada proses cooking kali ini, saya akan memperhatikan, mengamati peran coach dan kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses cooking kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan saat coaching hari ini tuh yaitu tentang kompetensi kehadiran penuh atau present, terus mendengar aktif, terus dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik lagi dalam yang ingin diobservasi pada proses coaching kali ini? Dalam proses coaching hari ini itu saya pengen mengembangkan yang saya pengen kembangkan itu cuma dua Pak Dian, yaitu tentang saya pengen menjadi seorang pendengar aktif saat coach saya mengutarakan bercerita tentang masalahnya dan memilih solusinya seperti itu, dan saya juga akan menggiring coach saya ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, terus untuk indikator yang diinginkan dalam indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan saat proses coaching ini berlangsung itu saya pengen coach saya itu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu Pak. Terus yang kedua itu langkah-langkah yang saya terapkan di kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita yang telah saya pelajari. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat melaksanakan teknik coachingnya pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ainin. Atau bisa saya minta waktu sebentar? Iya bisa Bu Ainin. Kebetulan saya ada waktu luang. Ini Bu Iin, saya punya masalah dibahas. Ya, masalah apa ya Bu Ainin ya kira-kira? Menurut saya itu dia dikasih tugas, kok tidak pernah mengumpulkan dari tugas rumah. Oh, berarti Bu Ainin itu punya masalah dalam kelasnya seperti itu Bu Ainin ya. Masalahnya itu karena murid Bu Ainin itu ketika dikasih tugas nggak mau menyelesaikan seperti itu kan Bu Ainin? Iya. Terus yang bikin anak itu nggak mau mengerjakan tugasnya itu kira apa ya Bu Ainin? Permasalahan itu apa yang membuat anak itu nggak bisa atau nggak mau mengerjakan tugasnya? Menurut Bu Ainin itu apa? Setelah saya tanyakan kepada anak itu tidak mau mengerjakan tugas. Yang pertama itu karena tidak punya waktu, jadi di sekolah, pulang sekolah anak ngaji, istirahat sebentar, nanti lagi istirahat sebentar, nanti lagi nanti pulang lagi sudah jam 9, ngantuk katanya, jadi tertidur. Terus yang kedua itu sudah mengerjakan tugas tapi tidak bisa. Di rumah itu juga tidak ada orang tuanya, juga tidak bisa gitu. Oh, berarti Bu Ainin kan sudah mencari permasalahannya apa yang menyebabkan anak ini nggak bisa mengerjakan tugas. Yang pertama karena nggak ada waktu, dan yang kedua karena nggak ada orang tua yang mendampingi karena anaknya tidak mengerti seperti ini ya. Terus dari permasalahan itu solusi yang Bu Ainin lakukan itu apa? Strategi Bu Ainin itu untuk supaya anak itu mau mengerjakan tugas itu apa? Solusi saya pertama
pertama saya kasih anak itu tugas sedikit Bu. Jadi biasanya saya kasih 5, saya kurangi menjadi 2 gitu Bu. Jadi biar anak-anak itu alasan kurang waktunya itu tidak agar tidak bisa ditolerir gitu ya Bu ya. Jadi dengan dikasih tugas yang lebih sedikit, jadi saya harap anak itu bisa mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas tersebut di sela-sela kegiatannya. Terus yang kedua itu saya juga menanyakan waktu luangnya anak itu kapan gitu kan. Nah, kalau memang setelah sekolah itu biasanya kan anak-anak ngaji. Setelah ngaji anak-anak itu sudah dari jam 2 itu sampai ke asar itu kan tidak ada kegiatan. Jadi saya minta anak-anak mengerjakan tugas di waktu tersebut. Bu Ainin sudah memikirkan rencananya solusi dari supaya anak ini mau mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Terus kalau seperti itu, misalkan ya Bu Inin ya, masih ada anak yang belum mau menyelesaikan tugasnya walaupun sudah Bu Inin kasih tugas yang sedikit. Terus solusi lanjutannya itu apa? Yang kedua saya minta pengawasan dari orang tua yang dia dengan mengkomunikasikan di grup WA. Jadi saya minta kalau kali ini anak-anak itu ada tugas gitu, ada 2 tugas atau 1 tugas gitu. Jadi saya minta tolong kepada orang tua untuk mengawasi anaknya, mendampingi anaknya seperti itu. Oke, berarti menurut saya ya, karena Bu Ainin tadi sudah mengetahui hambatannya itu apa, terus Bu Ainin sudah memiliki cara untuk mengatasinya itu. Menurut saya Bu Ainin itu sudah bagus, rencana yang Bu Ainin lakukan itu sudah bagus, tinggal penerapannya saja. Kapan Bu Ainin itu akan menerapkannya di sekolah Ibu seperti itu. Saya mungkin mulai besok ya Bu ya. Mungkin saya akan buat kesepakatan dulu dengan anak-anak ya Bu ya. Bagaimana anak-anak itu baiknya seperti apa gitu tentang cara saya ini. Berarti solusinya Bu Ainin, karena Bu Ainin sudah mempunyai solusi, Bu Ainin pengennya menerapkannya itu terlebih dulu. Bu Ainin pengen melakukan kesepakatan dulu dengan anak-anak dulu ya seperti ini ya. Oke. Terus selain meminta kesepakatan dengan murid, terus siapa lagi yang bisa mendukung keberhasilan dari rencana Bu Ainin ini? Orang tua tentunya ya Bu ya. Jadi saya juga minta pengawasan orang tua dan juga guru lokal di sana. Jadi ketika anak-anak kesulitan dalam menjawab, anak-anak juga bilang saya nggak bisa gitu kan. Jadi saya minta bantu kepada guru lokal untuk membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas rumahnya. Hanya kan di sana kan anak-anak belum pegang gadget kayak di sini ya Bu ya. Jadi memang sumber ilmunya itu memang dari buku atau dari guru ya Bu ya. Bu Ainin kan sudah merencanakan dengan sematang itu menurut saya, Ben. Rencana itu sudah bagus sekali menurut saya. Dengan cara tindak lanjut yang kedua itu kan supaya minta bantuan dari guru lokal di sana yang terdekat berarti dengan anak-anak atau murid Bu Ainin sendiri di sana ya Bu Ainin ya, untuk mensukseskan rencana Bu Ainin itu. Terus misalkan kalau kalau mau dinilai di batas sebuah angka keberhasilan dari rencana Ibu ini itu pengennya Bu ini tuh pengen ada di tahap berapa, di angka berapa dari 1 sampai 10? Saya untuk tahap awal itu cukup 7 dulu ya Bu ya. Mungkin setelah mengetahui keberhasilan saya mungkin itu juga saya jalankan mungkin ada di posisi 7. Setelah itu mungkin saya akan melaksanakan aksi-aksi selanjutnya atau tidak lagi selanjutnya gitu untuk meningkatkan semangat. Berarti dengan memberikan target seperti tadi kan pengen kalau diskalakan di angka, berarti Bu ini itu pengennya angkanya itu di angka 7. Karena menurut Bu ini angka 7 itu sudah ada lumayan sudah ada perubahan di situ ya. Terus untuk supaya saya mengetahui tindak lanjut Ibu itu sudah berhasil atau gimana, terus gimana saya lanjut lagi dalam proses hari ini. Bagaimana kalau kita ketemu 2 minggu lagi ya Bu ya. Saya harus juga komunikasi dengan guru lokal dan juga wali murid dan juga berkesepakatan dengan anak-anak. Berarti Bu Inin pengennya setelah kegiatan
meeting hari ini, Bu Inin akan menghubungi saya lagi seperti itu ya Bu Inin ya, untuk melakukan refleksi atau tindak lanjut tentang keberhasilan rencana Bu Ayu ini. Seperti itu ya Bu Inin ya. Oke, Bu Inin. Mungkin kegiatan untuk hari ini cukup di sini ya Bu Inin ya. Semoga yang Bu Inin rencanakan bisa diterapkan dengan maksimal di lembaga. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah dengan diskusi ini akhirnya saya bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan saya di kelas. Semoga dengan solusi saya apa yang saya harapkan itu terkabulkan. Terima kasih Bu Iva atas waktunya. Sama-sama Bu Inin. Oke, Assalamualaikum Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Setelah saya amati proses kucing tadi cukup bagus, sehingga ketika kucingnya itu sudah menemukan solusi dari permasalahan. Nah, ada beberapa pertanyaan setelah melakukan observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang digunakan? Oke. Selama kegiatan kucing hari ini tuh saya sudah menjadi pendengar yang aktif di sini, dan saya sudah juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga di sini menurut saya sudah sudah hadir penuh di sini karena saya sudah mendengarkan dengan seksama tentang masalah yang diceritakan oleh cucu saya. Sudah bagus Ibu ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kucing tadi? Kompetensi yang saya harapkan setelah melakukan kirim hari ini itu ya, selain kucing saya itu mendapat solusi dari masalahnya sendiri, saya pengen melatih lagi teknik kita yang saya pahami supaya saya bisa supaya saya tuh bisa melakukan kucing lagi ke teman-teman supaya lebih profesional lagi juga seperti itu Pak dengan alur cerita ini. Sudah bagus ya Bu ya. Artinya kompetensi akan dikembangkan Ibu akan terus berlatih menjadi seorang kucing yang profesional. Semoga apa yang dicita-citakan Ibu tercapai ya Ibu ya. Amin, semoga ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.